Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara muslimin rahimakumullah, kita masih mempelajari surat Bani Israil yang isinya antara lain cerita awalnya adalah cerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ayat 1, ayat yang berisi kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan alaminya peristiwa Isra Mi'raj oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu diceritakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ayat 1 sampai ayat 3 dari soal Al-Isra ini berisi peristiwa Isra Mi'raj dan diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa. Jadi ayat yang pertama berisi kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang kedua dan ketiga berisi berita tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dilanjutkan dengan ayat 4 sampai dengan ayat 8 yang nanti akan kita sampaikan. Isi dari surat Al-Isra ayat 17, ayat 4 sampai dengan ayat 8 ya, surat Al-Isra surat yang ke-17 itu adalah cerita tentang ahwalu Bani Israil fit tarikh, keadaan orang-orang Bani Israil di dalam sejarah. Jadi ayat 4 sampai ayat 8 itu berisi sejarah Bani Israil. Ayat yang keempat yang sudah kita pelajari itu ya. Di sini diulas sebentar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Fa idza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ini ayat yang ke-8 ini akhir dari cerita Bani Israil dalam episode pertama surat ini ya. Yang dalam tafsir Al-Munir yang disusun oleh Imam Profesor Az-Zuhaili, Wahbah Zuhaili, orang Syria, orang Damaskus, Lebanon ya. Ulama Lebanon yang terkenal tuh. Kitab tafsirnya kalau dijajar-jajar itu satu meja ini Pak. Berjilid-jilid. Al-Munir, tafsir Al-Munir.
Enggak heran karena pembahasan tafsir ini dimulai dari pembahasan tentang i'rab. Nah, ini satu persatu dikupas yang perlu i'rab yang perlu. Nah, ini tuh orang yang paham bahasa Arab. Untuk saudara-saudara enggak usah, enggak apa-apa. Ya kan kita ini orang awam aja, bukan ahli bahasa Arab. Ya. Terus balaghahnya, ilmu balaghah ini di atasnya ilmu nahwu dan shorof. Nah, untuk kita yang penting yang ini al-mufradul lughawiyah. Kata-kata, kalimat-kalimat secara bahasa. Makna setiap kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an menurut segi bahasa. Ini sudah diterangkan dalam tafsir yang lain itu. Nih, wa qadaina ila bani Israila fil kitab itu ya. Wa qadaina, kata-kata wa qadaina maksudnya a'lamnahum, kami telah beritahukan kepada mereka. Wa akhbarnahum, dan kami telah mengabarkan kepada mereka bidzalika, tentang hal itu, tentang apa yang akan dialami oleh Bani Israel, apa yang akan dijalani oleh Bani Israel itu sudah diberitakan dalam Taurat. Nah, demikian juga apa yang akan dikerjakan dialami oleh umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ada juga di dalam Al-Quran disebut. Model-model manusia, semua model manusia, semua watak ya, kelakuan manusia itu dari umat Nabi Muhammad SAW ini, yang baik maupun yang buruk itu sudah disebut dalam Al-Quran. Tidak ada yang kelewatan, tidak ada yang terlewat. Ada umat Nabi Muhammad SAW yang taat disebut dalam ayat-ayat Quran. Ada umat Nabi Muhammad SAW yang separuh taat, separuh maksiat. Ada umat Nabi Muhammad SAW yang maksiat terus. Ada. Disebut semua dalam Al-Quran. Tinggal kita lihat diri kita masuk yang mana ini, gitu aja. Ya, itu kami sudah kabarkan. Min tariqil wahyu, melalui jalan wahyu, fil kitabi, dalam kitab itu yaitu kitab Taurat, bahwa berita yang diberitakan oleh Allah, la tufsiduna fil ardi, sungguh kalian akan berbuat kerusakan di bumi, marrataini, 2 kali. Yaitu dikatakan fil ardi, di bumi maksudnya ardi Syam, di bumi Syam, bumi Palestina sana dan sekelilingnya. Bil ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Tuh. Marrotaini minal afsad. Marrotaini berbuat kerusakan 2 kali, maksudnya 2 kali minal ifsad, dari perbuatan rusak, perbuatan yang merusak tatanan Allah. Ulahuma, yang pertama dari kedua perbuatan mereka yang merusak adalah mukhalifatu ahkami Taurati, menyelisihinya mereka terhadap hukum-hukum Taurat, wa qatlu asya, ya, dan pembunuhan terhadap Nabi Asya, Nabi Bani Israel. Wasaniyatuhuma, dan perbuatan maksiat yang kedua dari 2 perbuatan maksiat itu adalah qatlu Zakaria wa Yahya, pembunuhan mereka terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Wa qasdu, bahkan juga tujuan mereka qatli Isa. Jadi Bani Israel itu sudah pernah membunuh Nabi Zakaria, kemudian Nabi Yahya, dan berikutnya Nabi Isa akan mereka bunuh juga. Tapi Nabi Isa dilindungi oleh Allah, diangkat ke langit sebelum dibunuh oleh mereka, sebelum mereka berhasil membunuh Nabi Isa. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh benar-benar kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini kelakuan Bani Israel. Nah, di antara umat Nabi Muhammad SAW juga ada yang begitu, menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Jangan-jangan kita masih termasuk di situ loh, hati-hati. Kita diberi oleh Allah ilmu, ya, mestinya ilmu itu dipakai untuk diamalkan dan diajarkan pada orang yang belum tahu ilmu itu. Tapi ada di antara umat Nabi Muhammad SAW ini yang berilmu terus merasa paling pintar, paling benar, yang lainnya salah. Ini kelakuan Bani Israel ini. Nah, kita jangan seperti itu. Wa ta'lunna uluwan kabira. Ini diterangkan
Latas takbirunna an taatillah. Kalian akan melakukan kesombongan yang besar, yaitu kesombongan berupa tidak mentaati Allah, kesombongan dari mentaati Allah Ta'ala. Wa tabahuna baghyan adziman, dan melakukan mencari memaui perbuatan melampaui batas yang besar. Wa tadzlimun nas, dan kalian suka mendolimi manusia. Dulu di antara Bani Israel ada yang mendolimi manusia, mendolimi orang. Lah umat Nabi Muhammad SAW juga ada yang mendolimi orang. Obat toh. Orang Islam mendolimi orang Islam. Itu Bani Israel, itu kelakuan Bani Israel. Kita tidak boleh mendolimi orang. Mendolimi orang itu apa sih? Ya, mencelakai orang, menipu orang, merusak nama baik orang, terus menggunjing, menyebar-nyebarkan aibnya orang, dan sebagainya dan sebagainya. Fa idza jawa'tu ulahuma, maka apabila telah datang yang pertama dari keduanya, itu ulahuma maksudnya ula marratiyal fasad, salah satu dari dua kerusakan. Ya, kalau sudah datang itu, ba'asna alaikum ibadal lana uli ba'sin syadid, kami pasti bangkitkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat. Ibadalana uli ba'sin syadid, maksudnya ashabu quwatin fil harbi wal batsi, sudah diterangkan dalam tafsir, ada ini dalam tafsir Al-Baghawi, mempunyai kekuatan dalam perang dan dalam penyerbuan, dalam pembantaian itu. Wahum, dan yang dimaksud dengan mereka dengan balasan dari Allah terhadap perbuatan dosa mereka yang pertama adalah dikirimnya oleh Allah hamba-hamba Allah, manusia maksudnya yang jahat. Manusia yang jahat juga hamba Allah juga sebetulnya. Manusia yang baik juga hamba Allah. Tapi hamba Allah yang dikirim oleh Allah kepada Bani Israil ini adalah hamba Allah yang mencelakai mereka. Wahum, dan mereka adalah Bukhtanasor, Raja Nebukadnezar, wa junuduhu, dan bala tentaranya. Tapi menurut pendapat lain bukan ini perbuatan durhaka Bani Israil, perbuatan merusaknya Bani Israil yang pertama dibalas oleh Allah bukan oleh dikirimnya Raja Bukhtanasor, tapi dikirimnya Jalut, itu Al-Khuzari, Jalut Al-Khuzari. Terus ada lagi yang mengatakan bukan Nebukadnezar, bukan Jalut, tapi raja ini Sanharib. Raja Sanharib, yaitu Maliku Babil, raja Babilonia, wa junuduhu, dan bala tentaranya. Fajasu khilalad diyar, maka mereka menyerbu ke sela-sela perkampungan, ke sela-sela rumah-rumah mereka. Ya, ini taruh dadu, bolak-balik, wasto diyarikum, di tengah-tengah rumah-rumah kalian, lit tolabikum wa qatlikum wa sabyukum. Ya, untuk mencari kalian, membunuh kalian, dan memboyong yang anak-anak mereka, diboyong, dijadikan budak. Faqatalul kubar, maka perbuatan mereka adalah dengan membunuh orang yang sudah gede-gede, yang sudah dewasa, wasabau atau sabus sihor, dan mereka memboyong anak-anak kecil. Anak kecilnya enggak dimatiin, tapi diambil untuk dijadikan budak. Terus wa ahrikut Taurat, dan membakar kitab mereka, membakar kitab Taurat. Wa kharrabul Masjidil Aqsa wa Baitul Maqdis, dan mereka merobohkan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Wa kana wa'dam maf'ula, dan itu adalah janji yang pasti dilaksanakan Allah. Janji Allah yang pasti dilaksanakan. Janji Allah itu apa? Ya, wa kana wa'du iqabikum, dan adalah janji Allah untuk menyiksa kalian nafizan, pasti terlaksana, la buddamin, tidak bisa tidak. Dan terus tsumma radadnal karrata, kemudian kami kembalikan al karrata, pengulangan, maksudnya ad-daulata,
kekuasaan, wal ghalabah dan kemenangan. Mula-mula ditindas selama 100 tahun oleh musuh, ada yang bilang selama 500 tahun dalam tafsir yang lain ya. Itu Bani Israil ditindas, dijajah selama 100 tahun. Menurut berita yang paling besar, paling sahih, menurut berita yang belum pasti sahihnya 500 tahun. Jadi kalau bangsa Indonesia dijajah 350 tahun kalah sama Bani Israil, dijajah 500 tahun. Tuh. Ya, kami kembalikan alaihim kepada mereka kekuasaan dan kemenangan ba'da mi'ata sanatin, sesudah 100 tahun biqatli Jalut dengan membunuhnya, dengan dibunuhnya Jalut. Tuh. Kemudian aktsara nafira ya, kemudian menjadi orang yang kelompoknya besar. Tapi pada ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum, maknanya sama sini ya. In ahsantum, jika kalian berbuat kebaikan adalah bitta'ah, dengan ketaatan. Jadi kalau kita berbuat taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk ditaati, Islam mengajarkan kita, satu, taat kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dua, taat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, taat kepada kedua orang tua. Empat, taat kepada para pemimpin kita. Selama pemimpin kita dalam kebaikan dan menyuruh kita kepada kebaikan. Tapi apabila pemimpin kita menyuruh dengan sesuatu yang tidak baik dan menyalahi agama, menyalahi Al-Quran, wajib untuk tidak taat. Walaupun diem. Oh nggih gitu, tapi ora kepanggih. Ya, tapi tidak gitu. Itu ya. In ahsantum, jika kalian berbuat kebaikan dengan taat, ahsantum li anfusikum, kalian berbuat baik untuk diri kalian. Kalau kita berbuat baik, kata Allah, kalau kalian berbuat baik, kita berbuat baik, Allah bilang kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian. Maksudnya pahalanya akan kembali kepada kalian. Li anna tsawab bahu laha, bahwa balasan kebaikan amal itu untuk orang yang berbuat baik tadi. Wa in asatum falaha fa'alaiha ya. Ya, bunyi ayatnya gitu. Wa in asatum, ayat 7 akhir. Wa in asatum falaha. Oh, bukan fa'alaiha ya. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat kerusakan, yaitu berbuat buruk. Asatum, kalian berbuat buruk maksudnya bil fasad, dengan perbuatan merusak, yaitu berbuat maksiat. Falaha, maka untuk diri kalian sendiri, isaatkum, kejelekan kalian, kembalinya seperti itu. Wabaliha, dan akibat buruknya, alaiha, atas diri si pelaku tadi. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kita jangan berbuat yang tidak baik. Nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Jangan-jangan kalau kita dalam hidup ini mendapatkan sesuatu yang tidak baik, itu karena perbuatan tidak baik kita di masa lalu. Ini ayatnya ini. In ahsantum ahsamtum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, itu dalil umum itu sudah. Dulu untuk Bani Israil, ini berlaku bukan untuk Bani Israil saja, untuk semua manusia. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian akan dapat kebaikan. Sebaliknya kalau kalian berbuat buruk, maka kalian akan dapat keburukan. Sekarang berbuat baik, berbuat buruknya, balasannya mungkin nanti ketika kita sudah punya cucu, baru dibalas. Tuh. Jadi kita perlu mengoreksi diri kita. Kalau kita sedang tertimpa musibah, ketahuilah musibah yang menimpa kita itu akibat dari dosa kita, bukan akibat dari yang lainnya. Akibat dari kesalahan kita, dosa kita di masa lalu. Gak tahu yang mana dosa kita yang di masa lalu yang oleh Allah akan dihapus dengan musibah itu tadi. Ya, kita tidak tahu, yang tahu itu Allah. Yang jelas Allah itu berbuat sesuatu yang buruk kepada manusia, bukan karena Allah itu jahat atau buruk. Jahat kepada manusia bukan, karena dia manusia tadi berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri, dibalas oleh Allah dengan keburukan.
Fa idza jaa wa'dul akhirah, maka apabila telah datang ancaman yang kedua, janji yang kedua, yang terakhir, yaitu jaa wa'dul marratil akhirah, datang kali yang kedua, yang terakhir. Liyasu'u wujuhakum, supaya memburukkan wajah-wajah kalian. Maksudnya yaitu ba'asnahum, kami bangkitkan mereka, orang lain, bangsa lain, liyasu'u, supaya memburukkan, menghinakan wujuhakum, wajah-wajah kalian. Yasu'u wujuhikum. Maksudnya liyajaluha, supaya mereka bisa menjadikan wajah-wajah kalian tadi badiata asari su'i fiha, ya, tampak ke bekas-bekas keburukan pada wajahnya. Jadi wajahnya buruk itu bagaimana? Maksudnya ini wajahnya buruk itu dengan cara bahwa yuhzinukum, mereka akan membuat kalian bersedih. Kenapa bersedih? Karena musuh akan ini menyedihkan, membuat kalian sedih bil qatli, dengan pembunuhan yang dilakukan oleh musuh. Anggota keluarga kita dibantai oleh mereka musuh tadi. Wasabyi, dan dengan diboyongnya atau diambilnya anak-anak kita yang masih kecil-kecil dijadikan budak. Itu menjadi hasnan, menjadi kesedihan yang yadharu fi wujuhikum, akan muncul tampak pada wajah kalian. Tuh, terus waliyadkhulul masjidah dan supaya mereka memasuki masjid itu, maksudnya Baitul Maqdis, mereka memasuki Baitul Maqdis, fayah robuhu, lalu mereka menghancurkan, meruntuhkan, merobohkan Baitul Maqdis. Itu. Walitabbiru, dan kemudian supaya mereka menyombongkan, berlaku buruk, ya, dan supaya mereka berbuat membinasakan, yuhliku, mereka membinasakan ma'alau, apa yang mereka kuasai. Jadi kalau musuh sudah menguasai suatu bangsa, maka milik bangsa itu akan diperlakukan, dihabisin semua, dirusak semuanya. Mereka akan merusak apa yang mereka kuasai. Nah, ini kan menyedihkan orang yang punya negeri kalau negerinya dijajah. Wadhalika, dan yang demikian itu adalah bi'an, dengan sallatallahu alaihimul farsi. Kemudian Allah menguasakan kepada Bani Israel orang-orang Persia. Itu marratan ukhra, pada kali yang lain. Faghazahum, lalu memerangi kepada mereka Maliku Babil, raja Babilonia, min mulukit Taif, dari berbagai macam keturunan raja-raja mereka itu kelompoknya. Namanya siapa? Kok lewat. Namanya siapa? Nama raja itu disebut di sini. Nah, tadi. Ini Jauzar au Khordaus. Kan kita nggak kenal dalam sejarah dunia nama-nama ini ya. Wa kutila minhum al-ulufan, dan telah dibunuh dari kalangan Bani Israil itu beribu-ribu yang dibunuh. Wa subya dzurriyyatuhum, dan diboyong, diangkut keturunan mereka, anak-anak kecilnya. Wa khurribu Baitul Maqdis, dan dirobohkanlah Baitul Maqdis. Sekarang ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mungkin ada cara baca yang beda dengan saya ya. Ya, wa in udtum udna. Mungkin ada yang dibaca diidghamkan.
Ini diidhamkan toh? Iya, diidhamkan. Makanya ada bacaan ini diidhamkan. Dulu guru kami bacanya udna, udtum. Tapi yang masyhur adalah diidhamkan. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in uttum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Apa maksud ayat ini? Kata Allah, asa mudah-mudahan wahai Bani Israel, Rabbukum Tuhan kalian Allah, ayyarhamakum, bahwa Dia akan membelas kasihani kalian, akan mengasihi kalian, merahmati kalian. Wa in dan jika kalian mengulangi berbuat dosa, berbuat kerusakan lagi yang ketiga kali, udna, kami pun mengulangi lagi dengan mengirim azab. Waja'alna, dan kami telah menjadikan jahannam, neraka jahannam, lil kafirina, untuk orang-orang kafir itu, hasira, sebagai penjara. Ini ayat yang ke-8. Di Kementerian Agama RI ayat ini diterjemahkan seperti ini. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kalian, dikurangi. Asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu, Tuhan kalian, ayyarhamakum, akan melimpahkan rahmat kepada kamu, kepada kalian. Wa in uttum, dan tetapi, ini diartikan tetapi gitu ya. Wa in diartikan tetapi, kalau bahasa letterleknya, bahasa harfiahnya, terjemah harfiahnya itu wa in, dan jika uttum, kalian mengulangi gitu. Tapi di sini diartikan tetapi jika kalian kembali, maksudnya melakukan kejahatan lagi yang ketiga kali, udna, kaniscaya kami kembali juga mengadab kalian, mengadabmu. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Waja'alna, dan kami jadikan jahannama, neraka jahannam, lil kafirin, bagi orang-orang kafir, hasira, penjara. Jadi neraka jahannam adalah penjaranya orang kafir. Makanya orang kafir di dunia ini bebas dari hukuman, nggak bisa ditangkap, nggak bisa diadili, padahal jelas-jelas korupsi, nyata-nyata korupsi, nggak bisa ditangkap itu. Kejaksaan Agung nggak berani nangkap, KPK nggak berani menangkap. Nah, kalau tidak di penjara di dunia, di penjara di akhirat. Jangan mau Pak, Bu, di penjara di akhirat, waduh, di penjara yang dahsyat itu. Makanya kalau kita berbuat maksiat, berdosa, segera bertobat, berhenti. Bertobat artinya berhenti. Tabayatubu taubatan. Itu berhenti dari perbuatan dosa. Atau ada juga yang mengatakan kembali, bertobat itu kembali dari perbuatan dosa kepada perbuatan yang baik. Sebelum kita mati, kita bertobat kepada Allah. Ini kalau sudah terlanjur mati belum tobat, aduh ciloko, wes. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kembali ke ayat yang sedang kita bahas ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menulis sebagai berikut. Asa rabbukum ayyarhamakum, ya. Asa, barangkali atau mudah-mudahan, rabbukum, Rabb kalian, Tuhan kalian, ayyarhamakum, bahwa Dia akan mengasihi kalian, membelas kasihani kalian, merahmati kalian. Maksudnya fayasrifahum, mudah-mudahan Allah akan memalingkan mereka memalingkan mereka musuh-musuh kalian, angkum, dari kalian. Mudah-mudahan Allah akan memberi rahmat kepada kalian, wahai orang-orang yang telah berbuat dosa, dengan memalingkan musuh dari kalian. Musuh yang mau menguasai kita akan dipalingkan oleh Allah kalau kita bertobat itu. Ya. Tetapi sebaliknya, wa in uttum, dan jika kalian mengulangi,
Ya, udna kami pun mengulangi, kata Allah begitu. Ai maksudnya mata utum kapan kalian mengulangi, kapan saja kalian mengulangi ilal ifsad untuk berbuat kepada perbuatan merusak. Kalau kalian mengulangi perbuatan yang merusak atau berdosa itu, udna kami pun akan mengulangi. Mengulangi apa? Ilal idalati alaikum, mengulangi kepada mengazab kepada kalian fit dunya, di dunia. Ya, orang beriman harusnya itu tidak berbuat maksiat, tidak mendurhakai Allah. Orang beriman itu mestinya taat kepada Allah, mentaati Allah gitu loh. Allah kita taati, kita patuhi. Mestinya begitu kalau kita ini mengaku beriman. Jangan sebaliknya, Allah kita durhakai, kita maksiati, kita tentang, kita berbuat yang sebaliknya. Allah menyuruh kita adil, kita berbuat zalim. Allah menyuruh kita jujur, kita bohong. Allah menyuruh kita berbuat baik pada dua orang tua, kita durhaka pada dua orang tua. Allah menyuruh kita berbuat baik kepada tetangga, tapi kita berbuat jahat kepada tetangga. Misalnya begitu. Allah menyuruh kita taat kepada pemimpin tidak kita taati. Misalnya pakai begitu dan seterusnya. Setiap perbuatan yang tidak mentaati Allah itulah perbuatan zalim. Dan kalau kita kembali mengulangi perbuatan zalim kita, Allah juga akan mengulangi menyiksa kepada kita. Nauzubillahi min syarri dzalik. Itu di dunia. Itu masih di dunia loh. Ma'a bersamaan kata Allah, kata Ibnu Katsir, bersama juga manadakhiruhu, apa yang kami simpan dia lakum untuk kalian fil akhirati, di akhirat. Jadi orang kafir, orang yang berbuat kemaksiatan karena kekafirannya, itu selain azab di dunianya akan mereka rasakan, nanti di akhirat juga akan ada lagi azab yang sekarang masih disimpan oleh Allah. Disimpan untuk diberikan nanti di akhirat, minal azab, berupa azab, wan nikal, dan siksaan. Walihada, dan karena inilah Allah Ta'ala berfirman, waj'alna jahannama lil kafirina hasira. Waj'alna, dan kami pasti menjadikan jahannama, neraka jahannam, lil kafirin, untuk orang-orang kafir itu kami jadikan neraka jahanam hasira, sebagai penjara. Hasiron diartikan oleh Ibnu Katsir mustaqarron, sebagai tempat tinggal, wa mahsaron, dan penjara, dan tempat berkumpul, wasijnan, dan sebagai penjara yang la mahidalahum anhu, tidak ada tempat lari bagi mereka anhu, dari penjara itu. Kalau penjara di dunia ini orang masih bisa lari dari penjara, Pak, masih bisa keluar dari penjara dengan membayar sipir, dengan membayar Pak Jaksa, membayar Pak Polisi, membayar itu bisa keluar. Tapi kamu tetap penghuni penjara ini, nanti balik kamu. Setiap kali mau keluar bayar dulu. Ada kan begitu tuh? Ya Pak Sugeng ya. Oh Pak Sugeng nggak ada. Oh ada. Bisa orang keluar dari penjara bayar itu bisa Pak? Oh enggak bisa. Aku baca di koran tuh bisa tuh Pak. Ya tentunya tidak diberitakan ya, tapi ada berita seperti itu. Nah, masih ingat nggak itu Gayus itu loh? Nah, Gayus itu udah divonis di penjara, tapi kelihatan nonton apa itu tenis di Denpasar ya waktu itu. Loh, ini di penjara kok ada di sini? Ya bayarlah, bayar dulu, duitnya banyak kok. Jadi kalau di penjara di dunia ini orang masih bisa lolos, masih bisa keluar diam-diam. Pak diam-diam ya, saya keluar dulu. Keluarnya juga rahasia, nggak ada yang tahu. Menyamar lah, pakai rambut palsu kan bisa toh. Ya ini di dunia Pak. Kalau di akhirat nggak bisa, sampai mau lari, mau nyogok malaikat nggak bisa, malaikat nggak doyan sogokan kok Pak. Sogokan pakai apa? Pakai duitmu sudah nggak ada, habis waktu kiamat itu. Mau nyogok pakai apa coba? Kasih makanan, nggak ada makanan di neraka itu, yang adanya ya zakum,
Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada bagi mereka makanan di sana kecuali duri. Loh, makanannya duri, Pak. Apa namanya? Pohon yang berduri. Masih enak kelakai itu, dioseng itu. Walaupun dulu aku enggak doyan tuh kelakai itu. Sekarang aku mulai doyan tuh. Kok enak juga ya. Dulu aku disuguh kelakai ini. Ini apa sih, apa ini? Oh, ada makanan yang lebih enak, kenapa cara kayak gini dimakan sih? Aku sempat ngomong gitu dulu itu, tapi tak batin. Nah sekarang saya ungkapkan sebagai pembalasan bahwa saya dulu mencela itu, sekarang saya senang sama kelakai. Saya kelakai, aku belum pernah lihat daunnya kayak apa pohonnya ya, belum pernah lihat aku. Hah? Di sini nggak ada, sini dekat-dekat sini, nggak ada ya? Di pasar ada, di pasar ada yang jual. Waduh. Lah aku ora tahu sobo pasar, enggak pernah belanja ke pasar, ya enggak tahu. Masih enak kelakai, Pak, dioseng. Ini sayur laisa lahum ta'amun illa min dhari. Kata Allah begitu kok. Tidak ada bagi orang-orang penghuni neraka itu makanan kecuali dari duri. Pohon yang berduri. Daun-daunan tapi berduri. Masya Allah. Kalau mau nyoba ya sampean makan tangkai jeruk pecel itu. Tangkai jeruk pecel kan berduri, Pak ya. Pak Adiono mana Pak Adiono? Berduri, Pak ya. Nah kalau mau nyoba latihan tuh sebelum masuk neraka gitu loh. Makan tangkai bunga mawar yang dinyanyikan orang itu, setangkai bunga mawar. Kamu makan tangkai bunga mawar keloloten kamu. Kepancing duri itu. Wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ini tidak ada tempat lari dari neraka jahanam. Qala Ibnu Abbas, ahli tafsir Ibnu Abbas sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkata, hasiron, kata-kata hasiron dalam ayat ini maksudnya yaitu sijnan, penjara. Jadi neraka jahanam adalah penjara bagi orang-orang kafir. Makanya walaupun Amnesty Internasional, kalau saya nggak salah ingat ya, Amnesty Internasional itu, organisasi Amnesty Internasional itu menginginkan supaya itu pimpinan Israel, siapa namanya itu, Benjamin Netanyahu, ditangkap. Itu penjahat perang itu, sudah membunuh orang-orang tak berdosa banyak, harusnya ditangkap, diadili, di penjara. Sampai sekarang ya nggak di penjara, nggak bisa nangkap dia. Ya cuma ngomong aja. Nah, nanti penjaranya di akhirat itu. Ya, waqala Mujahid, dan ahli tafsir Mujahid, muridnya Ibnu Abbas mengatakan wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami telah menjadikan neraka jahanam bagi orang-orang kafir sebagai hasira. Hasira diartikan yusaruna fiha, mereka akan dikembalikan atau dikumpulkan ke dalam neraka jahanam. Wa kadza qala ghairuhu, dan begitu juga kata ahli tafsir selain Mujahid. Wa qala Al-Hasan, dan Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa hasira, kata hasira itu artinya firos wa mihad. Firosun alas tidur, wa mihadun dan tempat tinggal. Jadi neraka jahanam adalah tempat tidurnya neraka orang-orang kafir, tempat kembalinya orang-orang kafir. Wa qala Qatadah, sedangkan ahli tafsir Qatadah agak berbeda sedikit. Qad ada Banu Israil, sungguh telah mengulangi lagi Bani Israil perbuatan maksiatnya. Fasallatallahu alaihim hadal hayya. Jadi Bani Israil sudah mengulangi perbuatan merusaknya bukan hanya 2 kali tapi sampai 3 kali. Kata tafsir Imam Qatadah ini. Akibatnya apa? Diadab juga oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengadab Bani Israil? Fasallatallahu alaihim, maka menguasakanlah Allah alaihim kepada mereka hadal hayya, negeri mereka atau desa mereka ini. Siapa yang menguasai mereka? Siapa yang Allah beri kekuasaan kepada untuk menguasai mereka? Muhammadun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabat beliau. Yaitu dengan cara apa? Ya'khuduna minhumul jizyah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya memungut dari mereka pajak, jizyah. Jadi pajak itu dalam ajaran Islam itu hanya diperuntukkan orang kafir. Kalau orang beriman bukan bayar pajak tapi bayar zakat, sedekah, infak. Yang
Kalau pajak, kalau zakat batasnya ada batasannya. Tapi kalau sedekah dan infak terserah dia, selagi tidak menghabiskan lebih dari sepertiga hartanya. Ya benar ya. Yang boleh disedekahkan maksimal berapa? 2/3 apa sepertiga? Sepertiga maksimal ya. Tidak boleh melebihi sepertiga dari kekayaannya. Yang lainnya harus dijadikan warisan. Ya, keturunan Bani Israel yang tinggal di Madinah yang beragama Yahudi itu, pada akhirnya mereka diusir dari Madinah. Waktu mereka masih tinggal di Madinah dipungut pajak an-yadin, kontan, wahum sohirun, dan mereka orang-orang yang rendah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini ayat yang ke-8. Yang dalam tafsir ini tadi, mana tafsir ini tadi ya? Nah ini, asa rabbukum ayyarhamakum, mudah-mudahan Tuhan kalian akan merahmati kalian. Ai wa qulna fil kitab, kami Allah telah berfirman dalam Alkitab, asa rabbukum, bahwa mudah-mudahan Tuhan kalian ba'dal marrat tatsaniyah, sesudah kali yang kedua, kalau kalian mengulangi lagi, mudah-mudahan Allah akan membelas kasihani kalian sesudah perbuatan kalian yang kedua, perbuatan merusak kalian yang kedua. Intu betum, jika kalian tobat. Nah ini loh Pak, kalau nggak tobat ya tetap diazab oleh Allah. Makanya ucapan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik itu gunanya untuk minta ampun kepada Allah dan berlindung kepada Allah, jangan sampai diazab gitu loh Pak. Wa in udtum udna, dan jika kalian mengulangi, maksudnya mengulangi ilal fasad, kepada perbuatan merusak, udna, kami pun mengulangi ilal ukubah, kepada azab. Tuh. Wa qad Daud, dan sungguh mereka telah melampaui batas ya, bitakdzibi, dengan mendustakan Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasallatu alaihi, maka menguasakanlah Allah kepada nabi kita terhadap mereka orang-orang Bani Israil, keturunan Bani Israil yang ada di Madinah, biqatli, dengan memerangi Quraidah, Bani Quraidah, wa Bani Nadir, dan mengusir orang-orang Bani Nadir. Wa faradul jizyata alaihim, dan mewajibkan bayar pajak terhadap mereka. Hasira, kata-kata hasira sama artinya muhbisan, sebagai penjara, wasijenan sama ya. Layak diruna alal khuruji minha abadan, mereka tidak akan mampu keluar dari penjara Allah di akhirat sana selama-lamanya. Itu ada lagi yang mengatakan hasira itu bisaton, alas tikar, kama yufsatul hasir, sebagaimana dihamparkannya sebuah tikar. Hasir itu tikar kecil. Tikar biasa kita pakai untuk sholat ini loh, sajadah gitu loh. Nah sajadah yang biasanya harusnya untuk sholat, nanti di sana di neraka itu untuk tidur orang kafir. Tapi sajadahnya terbuat dari api Pak. Masya Allah, tidurnya di atas alas terbuat dari api, selimutnya juga ada, tapi selimutnya juga api. Masya Allah, masih mendingan selimut bed cover kita itu enak itu. Mendingan selimut yang ada di dunia ini, kita masih bisa selimutan, kedinginan selimutan. Nah, jadi ayat ini saudara, peringatan buat kita semua agar kita jangan meniru Bani Israel. Bani Israel itu berpecah belah, kita jangan berpecah belah. Bani Israel itu menyombongkan diri, kita jangan menyombongkan diri. Bani Israel itu suka berbuat zalim, kita jangan berbuat zalim, dan seterusnya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.